Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang analisis konten CP muatan bahasa Indonesia di SD Kurikulum Merdeka. Sebelum kita masuk pada pembahasannya, perkenalkan nama saya Aini Azara Renuat. Simak terus videonya ya. Oke, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu menyimak. Capaian pembelajaran dari menyimak adalah peserta didik mampu memahami ide pokok atau gagasan suatu pesan lisan, informasi dari media audio, teks aural, teks yang dibacakan dan atau didengar, dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Peserta didik mampu memahami dan memaknai teks narasi yang dibacakan atau dari media audio. Cakupan materi: memahami ide pokok dan informasi dari pesan lisan, media audio, dan teks yang dibacakan. Memahami dan memaknai teks narasi lisan atau audio. Jenis teks: teks narasi lisan atau audio, teks informasi atau pesan, instruksi lisan, teks aural. Kedalaman materi: mengidentifikasi ide pokok dari pesan lisan, baik yang berupa percakapan, cerita, atau instruksi. Menyimpulkan informasi dari media audio seperti rekaman cerita, podcast, atau siaran radio. Memahami makna teks aural atau yang dibicarakan atau didengar, baik dari guru maupun media. Menafsirkan makna tersirat dari narasi lisan audio. Yang kedua, membaca. Capaian pembelajaran: peserta didik mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi dan puisi anak dalam bentuk cetak atau elektronik. Peserta didik mampu membaca kata-kata baru dengan pola kombinasi huruf yang telah dikenalinya dengan fasih. Cakupan materi: memahami pesan dan informasi dari teks cetak atau digital, membaca kata baru dengan lancar, menemukan ide pokok dan ide pendukung pada teks informasi, menjelaskan konflik tokoh dalam cerita naratif, memaknai kosakata baru dari teks atau tayangan. Jenis teks: teks narasi, teks informatif, puisi anak, teks digital dan cetak. Kedalaman materi: membaca teks narasi, puisi anak, dan informasi tentang kehidupan sehari-hari secara lancar dan ekspresif. Mengidentifikasi kata-kata baru dengan pola huruf kombinasi, menentukan ide pokok dan ide pendukung dalam teks informatif, menjelaskan permasalahan tokoh dalam teks naratif serta alur cerita secara keseluruhan, memahami makna kosakata baru dari konteks kalimat atau tayangan visual. Yang ketiga, berbicara. Capaian pembelajaran: peserta didik mampu berbicara dengan pilihan kata dan sikap tubuh, gestur yang santun, menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks. Peserta didik mengajukan dan menanggapi pertanyaan, jawaban, pernyataan, penjelasan dalam suatu percakapan, dan diskusi dengan aktif. Cakupan materi: berbicara dengan kata, intonasi, dan gestur yang sopan dan sesuai konteks, mampu bertanya, menanggapi, dan menjelaskan dalam diskusi, mengungkapkan gagasan secara tertib dalam diskusi, menceritakan kembali informasi dari teks narasi. Jenis teks: teks narasi untuk diceritakan kembali, teks dialog atau percakapan, teks diskusi, tanya jawab, pernyataan, dan penjelasan. Kedalaman materi: menggunakan bahasa lisan secara santun dan efektif dalam percakapan, memilih kata, nada, dan sikap tubuh, menyampaikan dan menanggapi pertanyaan serta pendapat dalam diskusi kelompok kecil, menyampaikan gagasan dengan urusan logis dan mematuhi aturan diskusi, tidak menyela, bergiliran berbicara, menceritakan kembali isi teks narasi secara runtut dan dengan ekspresi yang tepat. Yang akhir, menulis. Capaian pembelajaran: peserta didik mampu menulis teks narasi, teks deskripsi, teks rekon, teks prosedur, dan teks eksposisi dengan rangkaian kalimat yang beragam, informasi yang rinci dan akurat dengan topik yang beragam. Peserta didik terampil menulis tegak bersambung. Cakupan materi: menulis berbagai jenis teks, teks narasi, deskripsi, rekon, prosedur, eksposisi dengan informasi yang lengkap dan beragam. Jenis teks: teks narasi, teks deskripsi, teks rekon, teks prosedur, dan eksposisi. Kedalaman materi: menulis berbagai jenis teks,
narasi, deskripsi, rekon, prosedur, eksposisi, struktur teks yang benar, orientasi, peristiwa, penutup untuk narasi, tahapan untuk prosedur dan lain-lain. Informasi yang akurat dan sesuai topik, kalimat yang bervariasi, majemuk bertingkat, dan lain-lain. Mempraktekkan keterampilan motorik dalam menulis, tegak bersambung dengan keterampilan dan konsistensi. Mungkin itu saja penjelasannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat.